Saya itu selalu membayangkan bagaimana perasaan Ibu Megawati, nggak usah dijawab Mas Seno, itu kalau melihat misalnya Pak Prabowo sedang meneriakkan hidup Jokowi, misalnya gitu ya. Itu bagaimana perasaan Bu Megawati gitu. Mohon maaf loh, ini kan Arief yang nanya soal pertemuan ke Solo ya. Jadi memang tetap ada posisi-posisi yang masih berbeda, posisi-posisi yang belum gampang ya dipertemukan. Justru puncaknya nanti kalau Bu Megawati ketemu Pak Jokowi misalnya ya. Jadi dimulai dari Teuku Umar dulu saja, yaitu bahwa komunikasi politik itu percaya pada proses, percaya pada tahapan-tahapan, dan untuk pertemuan antara Bu Megawati dengan Pak Prabowo itu kalimat-kalimatnya tadi sudah terucapkan sebetulnya oleh Prof. Wiwi dan Mas Seno, yaitu satu genuine dan indah lah gitu. Genuine, kenapa? Justru ketika tadi dipancing dengan kenapa malam hari, kenapa nggak ada jumpa pers, kenapa tidak pakai wartawan, misalnya gitu. Justru karena genuine. Genuine itu artinya memang niatnya seperti kata Bang Dasko untuk silaturahmi. Silaturahmi artinya memang yang datang itu adalah ini ya dari pribadi ke pribadi. Dan kalau kita mau bedah, yang datang itu sebagian besar kan memang kelompok aslinya Gerindra atau timnya Prabowo ya, mulai dari Bang Dasko, Ahmad Muzani, Sugiono, Prasetyo Hadi, Aris Marsudianto. Barangkali yang bergabung kemudian dengan timnya Pak Prabowo itu adalah Letkol Teddy, cuma itu ya. Yang lain adalah kelompok yang betul-betul dekat dengan Pak Prabowo gitu. Jadi sekali lagi ini genuine dan indah karena tadi orkestrasinya itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari ya. Ada ulang tahun Mas Didit, kemudian juga pada bagian lainnya Mas Diditnya juga datang ke Teuku Umar. Jadi ini sudah dibuat hal yang tahap demi tahap, prosesnya itu indah, walaupun dua-dua sisi sama-sama indah. Maksud saya, pada bagian tertentu pada masa Idul Fitri ini, Ibu Megawati dengan seluruh tim, saya nggak tahu ada Seno apa tidak di situ, juga ada ini ya, penampilan di media sosial yang menarik ya, yang pakai begini, berayun sedikit, begitu ya. Betul Mas Seno ya, saya lihat ada di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi maksud saya, kedua kelompok ini sama-sama bahagia. Dalam politik kan perlu begitu ya, Prof. Wiwi ya. Jadi artinya apapun yang sedang terjadi, kedua kelompok ini sama-sama yakin dan sama-sama bahagia gitu dengan pendukungnya masing-masing gitu. Nah, kemudian ini menjadi bertemu pada malam hari, ya lebih menekankan pada pertemuan antar kelompok ini, walaupun, nah betul tadi, orang pasti akan melihat ke depan. Kenapa melihat ke depan? Kan Bang Dasko sendiri yang bilang pertemuan ini untuk masa depan Indonesia, untuk kebersamaan bagaimana Indonesia ke masa depan dengan pengalaman Ibu Megawati ya dan PDIP dalam masa krisis. Ini kan mereka kelompok oposisi yang sangat baik ya ketika mereka harus menjalani masa krisis atau menghadapi diri sebagai oposisi. Nah, betul ke depannya ketika mau dikaitkan dengan Solo, saya selalu membayangkan begini, ini selamat pagi ini ya, dalam konteks yang lebih tenang ya, lebih nyaman. Saya itu selalu membayangkan bagaimana perasaan Ibu Megawati, nggak usah dijawab Mas Seno, itu kalau melihat misalnya Pak Prabowo sedang meneriakkan hidup Jokowi, misalnya gitu ya. Itu bagaimana perasaan Bu Megawati gitu. Mohon maaf loh, ini kan Arief yang nanya soal pertemuan ke Solo ya. Jadi memang tetap ada posisi-posisi yang masih berbeda, posisi-posisi yang belum gampang ya dipertemukan. Justru puncaknya nanti kalau Bu Megawati ketemu Pak Jokowi misalnya ya. Sama dulu orang merindukan Bu Megawati ketemu dengan Pak SBY. Tapi apapun yang terjadi ke masa depan ini sudah tanda-tanda baik. Malah saya ingin mengatakan Mas Seno, salah satu tanda baiknya barangkali adalah Kongres PDIP akan berlangsung dengan baik juga. Ya, iya dong, orang sudah pertemuan silaturahminya baik-baik, ya Kongres PDIP-nya akan berlangsung dengan baik. Sudah bicara dari hati ke hati, ya gitu. Ini ketika terkait dengan persimpangan Solo tadi, gitu. Ya, dalam politik itu Mas Arief, menurut saya, kan Pak Prabowo balance gitu. Ya. Sangat, ini ya, positif dengan Pak Joko Widodo. Tapi satu saat yang lain juga
kepada Bu Mega Oke. dan kepada yang lain gitu. Dan yang lain juga nggak boleh iri dong gitu. Iya, Sama. Jadi posisi peran penting dari RI 1 Pak Prabowo Presiden ini mengayomi semua. Jadi pemimpin untuk semua kan gitu. Tidak hanya golongannya yang mensukseskan aja, tidak. Ketika dia jadi RI 1 Presiden, ya semuanya presiden untuk semuanya. Dinilai 6 dari 10. Ya. Ada apa ini? Setelah 5 bulan nilainya 6 saja. Oke. Apa lalu kabinet yang besar yang memang tentu ya, bukan ansih pilihan Pak Prabowo ya kalau melihat kita. Dengan hal ini? Menurut saya terlalu ribet ya. Oh, Terlalu ribet. Masa dari Jakarta ke Solo, Solo ke luar negeri gimana? Oke, ceritanya mungkin gitu? bisa Saya menerjemahkan ya sebagai sosok rasional yang dididik mulai kecil rasional, profesional kan gitu ya. Jadi kalau dia bertindak, mengambil satu kebijakan, ya yang lain harus paham dong Ya, gitu. lebih ke hubungan Salah persahabatannya seperti itu, Prof. Misalnya nih pertemuan ini, nah sahabat yang Dia lain tahu ini persis gimana lah nih? ya, dia tahu hubungannya? persis. Bu Mega sama Pak Jokowi belum pulih. Dia tahu, Pak Prabowo pasti tahu lah, nggak mungkin nggak tahu. Tapi dia sebagai presiden tidak bisa ignoran kekuatan dari PDI Perjuangan, gitu kan? Sementara dia juga atensi kepada Pak Jokowi itu more than enough lah. Toh anaknya juga sudah menjadi wakil presiden. Ini partai besar loh. Iya. Masa iya setru dengan pemerintah yang benar aja gitu kan? Iya. Jadi dia juga punya satu keluasan pemahaman gitu ya, perspektif bahwa ini saatnya untuk berkomunikasi dengan RI 1. Dan ini kan kongres, mau kongres. Kongres itu biasanya suksesi di internal partai. Suksesi. Di internal partai. Apakah PDIP akan ada suksesi? Ya. Lah ini bagaimana dan sebagainya. Ya. Ya ini yang berkecamuk yang difikir.